Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farin Maruf Alpiana, mahasiswa PGSD Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai urgensi landasan pendidikan. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk like, komen, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari dua kata, yang pertama landasan dan juga pendidikan. Istilah landasan mengandung arti tumpuan, dasar, atau alas. Mengacu pada pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa istilah landasan adalah alas atau pijakan dari suatu hal, atau bisa dikatakan bahwa landasan adalah fondasi tempat berdirinya suatu hal. Menurut sifat wujudnya, landasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, landasan yang bersifat fisik, yaitu landasan yang mengarah pada bentuk fisik, contohnya landasan pesawat terbang. Yang kedua, ada landasan yang bersifat konseptual, yaitu landasan yang mengarah pada suatu konsep atau teori. Contohnya landasan psikologi pendidikan. Lalu ada pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang. Yang pertama, studi pendidikan, dan yang kedua, praktik pendidikan. Praktik pendidikan adalah kegiatan seorang atau kelompok atau lembaga tertentu dalam membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau kelompok dalam rangka memahami pendidikan. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan hukum, filosofis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi akan mendorong pendidikan untuk menjemput masa depan. Landasan tauhid atau spiritual keagamaan. Landasan ini merupakan landasan utama yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran bagi anak didik. Landasan ini menyangkut dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan harus mengacu pada pembentukan kepribadian anak didik yang sesuai dengan nilai-nilai akidah dan spiritual keagamaan yang menurut ajaran Islam. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Selanjutnya, apa sih manfaat dari landasan pendidikan itu? Manfaat landasan pendidikan adalah sebagai titik tolak atau acuan konsep, prinsip, teori bagi para pendidik atau guru dalam rangka melaksanakan praktik pendidikan dan studi pendidikan. Landasan pendidikan tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai asumsi yang bersifat pendidikan yang telah dipilih oleh seorang tenaga pendidikan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Ada berbagai manfaat calon pendidik mempelajari landasan pendidikan. Yang pertama, mengetahui berbagai konsep, prinsip, dan teori pendidikan dalam melaksanakan praktik pendidikan. Dengan demikian, calon pendidik menggali pandangan-pandangan pendidikan yang bersifat teoritis. Yang kedua, mempunyai pengenalan kritis terhadap pandangan-pandangan teori pendidikan sehingga dapat memilah-milah dan memilih-milih serta menentukan teori pendidikan yang dapat dikembangkan dalam pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga, secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi pada pola pikir dan pola kerja calon pendidik serta terpadu tentang bagaimana seharusnya melaksanakan studi dan praktik sendiri. Dan yang terakhir, dapat lebih meyakini dan menghayati tentang konsep, prinsip, dan teori pendidikan yang dipelajarinya dalam pelaksanaan pendidikan. Meyakini dalam arti keteguhan diri dalam melaksanakan studi pendidikan,
Menghayati dalam arti perasaan jiwa tentang pentingnya keyakinan, memahami teori pendidikan dalam menunjang pelaksanaan pendidikan. Maka dari itu, untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasannya saja tidak kuat dan tidak utuh. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan murni dari diri saya sendiri. Untuk teman-teman, saya ingatkan kembali untuk tekan like, komen, dan share karena itu adalah bentuk support kalian untuk saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.